suro bulane Jawa kuwi diarani dina peringatan Grebeg Suro. Grebeg Suro iku to Ponorogo pancen rame pancen masa kini masa politik bermasakan para sengkadu setan fanatik yang berpuluh rasa benar jadi dasar buat onar tujuan tentang dan menang rela hancur bongkar masalah jadi karena ulah masalah kendalanya kalau yang dulu adalah di awal-awalnya pas saya sama Bang Mohem ya, saya sama Bang Mohem itu mau rekaman pada saat itu kami susahnya adalah sesaat lagi Anda ikuti acara Ayo Kita Bisa. Let's go 92,1 FM Radio Kita Nusantara Ponorogo. Kita sambut host cilik kita Alea Orlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Duta, selamat malam. Tetap bersama Alea Orlin ya di 91 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Ayo kita bisa, let's go. Wey, ayo kita bisa, let's go. Kali ini ada narasumbernya Orlin, ada siapa saja? Kali ini hadir di tengah kita Kak Muhaim dan Kak Wisnu dan Kak Gan. Yang namanya Kak Muhaim gimana? Kira-kira. mana? Ditanya dulu. Ayo ditanya. Kak Mohem yang mana ya gitu. Yang paling muda. Masih unyu-unyu yang mana ya kira-kira? Menurut Orlin? Oh enggak. Kita sama dulu yang satu-satunya ya. Kita temanya kali ini apa nih Orlin? Temanya Kita hari ini adalah lebih dekat dengan populer hip hop pelopor. Apa-apa. Iya, kita lebih dekat dengan pelopor dari hip hop Ponorogo. Karena apa? Kita hadirkan di sini karena mereka berjasa dalam mengembangkan musik hip hop di Ponorogo ya. Dan ini adalah musik yang paling digandrungi anak muda sekarang. Seperti Orlin, sudah muda atau belum? Masih mau muda ya. Oke, dan kita sapa satu persatu ini. Dari yang paling sebelah sana adalah Kak Muhaim. Ini manggilnya Kak atau gimana Kak? Kak bisa, bro bisa, boy bisa. Oke, Kak Orlin dan teman-teman Duta Nusantara. Perkenalkan, saya dari Reoklen Hip Hop, Muhem. Biasa dipanggil juga Muhem gitu aja. Oh begitu ya. Oke. Berikutnya ada Kak Wisnu yang mana coba kira-kira? Ya. Sebelah sana. Menghadap ke Kak Wisnu. Iya. Apa kabar Kakak? Halo. Ya. Kabar baik ya. Baik. Ini denger nggak sampai sini? Oh dengar. Dengar ya. Ini peka Pak. Radius Oh, iya. 150 km. Yang itu yang peka. Iya. Iya berkaitan sama Orlin. Ya silakan. Ya gini aja. Ini kan live kan kalau saya bilang. Gini aja Kak Orlin udah. Namanya Wisnu yang di sebelah sini. Ya biasa panggilannya Mbak Jo. Baca Franky. Iya. Ya. Oke. Orlin kelas berapa sekarang? OTW kelas 2. OTW kelas 2. Oh, OTW kelas 2. Masih OTW Pak. Berarti masih OTW ya. Oh, ya. Terus ditanya yang terakhir. yang terakhir. Ini yang paling tua sendiri di antara band hip hop. Iya Mas. ya. Mengaturnya udah masuk 50 berapa gitu Mas. Enggak. Yang paling muda di sini. Oke, coba sapa untuk Mas siapa Mas? Mas Gan. Halo Mas Gan. Halo teman-teman kawan Duta Nusantara. Halo Orlin. Orlin. Gan. Oke. Proyek Orlin dan Sermai. Ikutan proyeknya dong.
Kita masuk ke pertanyaan pertama Orlin. Oke, di acara apa tadi? Ayo. Ayo kita bisa Let's Go! go. Oke, pertanyaan yang pertama dulu langsung kita hadirkan untuk narasumber kita untuk kesempatan malam hari ini. Kak Muhaim dan Kak Wisnu dan Kak Gan, sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa diperkenalkan Kan sudah dulu Kak dari Belum lengkap nama- tadi Kak, masuk pemanasan. Oh. dari nama lengkap, Satu, usia, dua, dan alamat, tiga, agar para pendengar Duta Radio Iya. dan yang nonton channel Alea Orlin Official bisa lebih dekat dengan kakak-kakak. Nah itu Kak. Channelnya apa? Channelnya apa sekali lagi? Channelnya Orlin apa? Alea, YouTube. Orlin. Alea Orlin itu ya. Official. Oh ya. Jadi ceritanya gini Kak, nanti ya setelah dengerin dari 91 FM lah kan nanti ada siaran ulang di beberapa minggu ke depan. Terus nanti juga bisa live streaming, bisa cek dari websitenya Duta Radio. Terus nanti juga bisa masuk ke channel YouTube kalau mungkin sewaktu-waktu nanti ke depan 50 tahun ke depan mungkin lah Kak, ya. Oh ya. Pengen mengenang masa-masa seperti Iya. ini Kak, ya. Alea Orlin ya channelnya ya. Alea Orlin Official. Iya, kayaknya saya sudah subscribe deh. Iya. Oke. Oke, pertanyaannya Jadi diperkenalkan satu demi satu, nama lengkap sama usia gitu. Oke. Oh iya. Saya dulu ya. Tadi udah ya. dimulai Kak. Tadi sempat bilang ini, itu namanya siapa kok sulit banget dieja ya. NA ma, ini mami, gitu. Hai. Ya silakan. Ya itu kan kepa EKE lah. Jadi Muhammad sebenarnya. Kalau nama kan Muhammad Tik lah. Nanti tak ambil Muhaim. Muhaim itu kan Muhammadnya tak ambil Mo, terus tak kasih AE. AE kan kasistenan Madiun Ponorogo. Itu aja sih. Muhaim. Luar biasa. Muhaim gitu aja. Tapi sering banyak yang salah panggil Muhaimin gitu. Itu kalau masih di sekali sama Jun, kalau udah go internasional nanti beda lagi Mas ya. Ya enggak, ya tetap itu. Tetap itu ya. Ya kan identitas. Oh iya. Kirain dari AE ke go internasional. Pertanyaan tadi nama sudah ya. Ya, Terus alamat tadi belum. Iya, alamat. Mas Gan aja yang lanjut. Mas Hermain alamatnya mungkin? Alamatnya belum. Kalau saya alamat seputaran Ponorogo Barat lah. West City. West City. Oke. Lanjut. Kalau umur saya Nah itu usia itu 25 lebih. 25 lebih ya. Senior. Masih muda sekali umur Iya, ya. muda sekali. Lebihnya nggak tahu berapa. Oke. Berikutnya Mas siapa tadi setelah Mas Muhaim ke Mas Wisnu. Mas Wisnu. Wisnu kalau Mas Gan dulu, pilih yang mana? Yang ini namanya dulu. Ayo, beli yang Mas Gan aja dulu. Ya, Gan. Gan. Perkenalkan Mas Gan. Kalau Kuliah. namaku Gani sebenarnya. Dan kawan-kawan juga saudara yang lain. Namaku Gani. Kalau di EKE di proyek itu proyek musik gitu. Namanya Cancer of Mind. Oh. Jadi namanya sudah jelas loh ini ya. Kualitas dan juga harga. Waduh. Pokoknya kalau mau berhubungan proyek dengan Mas Gan nanti harus lebih detail pokoknya semuanya ya. Oke. Tadi sudah namanya ditanyakan oleh Odin, apa lagi Odin? Alamat. Alamatnya saya di Ponorogo Kota. Oh masih tetanggaan berarti ini ya? Iya. Ini Ponorogo Barat, ini kota, ini timur berarti nanti. Gak apa. Nah sumber kita ternyata privasi sekali untuk malam hari ini ya. Jadi sama ini nanti fan-nya ini datang ke rumahnya masing-masing tuh. Repot nanti. Oke. Terus yang terakhir begitu. Umur. Kira-kira berapa? Bisa menebak nggak? Iya, Umurnya berapa? Aku berapa ya? 50 ke atas atau 40 ke atas? Ayo pilih dua. Kira-kira sama operatornya tuaan mana itu? Ayo, berapa? Jujur ya, anak zaman sekarang ya. Usia berapa Mas Gan? Aku 19 tahun Mas. 19 tahun? Iya. Beneran Mas? Iya. Beneran. Masih seumuran sama kita ternyata. Jadi cuma menambahin lah. Iya. Di
Reoplet sendiri kan banyak dari yang setara dengan angkatannya kita lah misalnya itu banyak, walaupun mungkin udah karyanya agak sedikit tapi teman-teman masih silaturahmi. Jadi kita sekarang lebih banyak menyupport teman-teman muda. Biar ada regenerasi, salah satunya Gan, ada juga Cal, ada Alizar, ada Zilo. Cuma ya karena keterbatasan waktu dan karena ini juga pandemi kan kita diwakilkan beberapa. Mungkin lain waktu bisa ngundang. Oke sih ya. Berarti ada generasi penerusnya gitu ya. Lanjut. Oke lanjut. Tadi usia sudah dan nama juga sudah ternyata. Yang terakhir ada Kak siapa yang sebelah? Ayo. Wisnu. Ya, nama Wisnu Itu mic-nya dia Saputra. ke sana nggak apa-apa. Ya, nama Wisnu Saputra. Waktunya Usia 26 tahun. 26 tahun alhamdulillah. 26 tahun, domisili di Jalan Prajuritan. Prajuritan. Kira-kira di rumah denger nggak ya? Iya, di rumah dapat berondong ternyata ya. Oke. Prajuritan. Lanjut, Kak Arlin. Jadi ya, itu pertanyaan untuk angka pertama sudah kita lalui untuk narasumber kita. Semoga yang di rumah semakin mengenal, semakin menggemari dari artis-artis kita yang ada di Karisma malam hari ini dan menginspirasi juga untuk semuanya, tentunya untuk lebih berkreatif lagi ke depannya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, menjadi seorang hip hopper itu perlu banyak kemampuan dan keahlian. Apa alasan kakak-kakak membawa musik hip hop di Ponorogo ini, Kak? Ya, siapa yang jawab ini? Dari siapa dulu? Semuanya punya jawaban loh ini ya, beda-beda jawabannya nanti. Dari Kak Bohem lagi. Oke, silakan dari Kalau sekarang gini, di antara semua musik itu sebenarnya bagus, dan apa yang kita rintis itu juga karena dulu kan jujur asik gitu loh melihat hip hop, kita bisa merangkai kata-kata banyak dalam satu lagu gitu loh. Jadi lewat hip hop kita bisa bersastra gitu ya. Kita juga bisa main sarkas atau sindiran atau dan lain-lain. Intinya di hip hop pun kita bisa juga berkarya dengan baik ya, bagaimana ya gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Menurut Mas Gan gimana ya? kreativitas. Oke Mas Gan. Kalau ngomongin hip hop ya, hip hop itu sebenarnya dia kultur gitu, dia budaya gitu. Jadi di budaya hip hop itu ada 4 elemen. Gimana? Elemen pertama itu ada DJ, yang kedua ada rapper ya kayak kita ya, rapper nih yang nge-rap gitu, rapper. Yo, what's up man? Yo. Rapper gitu. Nggak masuk ya? Ya itu rapper gitu. Yang ketiga ada b-boy, break dance gitu, yang dance itu kalau orang suka dance itu dance. Nah, yang keempat ada graffiti. Itu 4 elemen hip hop. Nah, kita jadi pertanyaannya kita jadi gimana, kenapa kita memilih musik hip hop gitu, lebih rap gitu. Di DJ juga ada yang bangunan seperti itu. Nah, kenapa? Ya kalau buatku sih karena hip hop itu lugas, artinya dia bisa ngasih lirik yang apa ya, yang lebih eksplosif, yang lebih panjang gitu, yang kita bisa lugas gitu, kita mau ngomong apa yang ngomong gitu, secara literal gitu. Yang kalau di genre lain mungkin buat nulis lirik itu ada batasannya gitu, ada nggak seluas hip hop gitu, nggak sepanjang hip hop gitu loh kan. Kalau di hip hop satu verse itu ada 16 baris gitu. Jadi 16 baris kita bisa ngomong banyak gitu. Kita bisa cerita banyak gitu di satu lagu gitu. Seperti di itunya apa? Di rappernya, liriknya di rapper itu ya? Iya. Oh, coba bisa salah satu contohnya Mas. Ya ini bisa. Apa nih? Contoh gimana? Contohnya Satu lirik, satu lagu atau gimana gitu? Oh, satu 16. bar lah, satu bar, Oh, iya, satu verse, satu bar kebanyakan. Iya. Ya contoh aja berapa bait aja. Contoh ini satu barisnya. Satu baris, satu baris. Oke. Semua bermula saat masih pemula, kutuliskan ayat-ayat seperti sayap-sayap gitu.
Yuk, Wah, yuk, Tuan yuk. Faris. Nah, kayak gitu. Oh, gitu. Bukan mayat tapi kubangkit dari Oh, saja. Bisa Lin, coba. Atau mau coba membuat karya, kan kamu udah nyanyi. Oh. Yuk bikin karya hip hop. Ada temannya nanti di belakang ada 2. Nanti kita bisa joinan bertiga sama teman-teman hip hop. Gimana? Setuju? Oh, yuk. Udah pinter loh ini di belakang kakak-kakak cantik-cantik ini. Bisa di planning nanti ya. Oke, satu jawaban dari Mas Gen yang luar biasa bisa menjadikan pengalaman sendiri untuk para pendengar dan juga pecinta dari acara Ayo Kita Bisa. Yang terakhir Mas Wisnunya tadi ditanyain juga seperti tadi ya. Untuk jawabannya sudah terwakili sama berdua ini. Ini ya bisa dijaga. Untuk jawabannya udah dijawab sama Kak Mohem sama Kak Gan. Jadi memang hip hop itu tidak apa istilahnya, hip hop itu hanya butuh skill dalam membuat kosakata untuk menjadi lagu. Cuma itu aja sih. Sama apa ya, kalau skillnya seorang rapper itu memang gitu, merangkai kata akhirnya bisa menjadi lirik hip hop. Jadi dalam hip hop itu kan kita mau memberontak apapun itu, ibaratnya kata-kata kotor itu pun juga bisa tersirat di situ ya. Nah, seperti itulah. Dua pertanyaan sudah dihadirkan ini yang ini. Oke, saatnya kita nanti akan menghadirkan satu buah lagu dari buah karya ini. Saya ambilkan dari Ponorogo itu ya. Oh iya. Judulnya Ponorogo yang keren itu deh. Jadi lagu wajibnya dibuka setiap suronan itu ya. Oh, itu yang Grebek Suro. Itu sudah bukan ini Beda, ya? bukan. Jadi Grebek Suro sama Ponorogo itu beda. Oh, beda ya. Ya, kalau Grebek Suro itu menceritakan tentang Suro, kalau Ponorogo itu menceritakan tentang Ponorogo. Itu ada apa aja sih? Oh, gitu ya. Berarti nanti bisa diputarkan yang Grebek Suro sama bisa. Ponorogo. Oke, setelah ini nanti kita ambil lagi. Yo. Tetap di mana? Tetap di Ayo Kita Bisa. Let's go! Ayo kita bisa. Let's go. Masih kembali. Ayo Kita Bisa. Let's go. Yo. Yo, what's up? What's up, yo? Aku sih song lagi Mas ya. What's up? Nanti tuh rekrut lagi itu siap Mas. Dan kali ini masih bersama siapa? Alia. Alia Orlien. Ya, dan juga ada operator di sini. Aryo Reno. Oke. Ada 3 narasumber kita, ada siapa saja? Ada Kak Muhaim dan Kak Wisnu dan Kak Gan. Ya. Simple namanya, enak ya. Pertanyaannya tadi apa? Rencananya tadi apa? Gans. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. 2 pertanyaan sudah dijawab dari beliau-beliau narasumber, dan alhamdulillah ini juga bisa berikan suatu semangat tersendiri buat para pemuda Ponorogo, karena kan Ponorogo memang butuh sosok-sosok seperti ini yang semangat berkarya, semangat berkreativitas, karena kreativitas tanpa batas untuk Ponorogo tercinta yang lebih baik ya. Oke, pertanyaan ketiga apa, Lin? Pertanyaan ketiga, bagaimana perkembangan hip hop Ponorogo dari awal sampai sekarang, Kak? Ya, kita mulai dari Kak siapa dulu? Yang masih muda-muda nih yang bakal bisa dibilangin. dari sini ya. Iya, oke Kak Wisnu. Oke. Ya. Bagaimana tadi pertanyaannya lah, perkembangan ya. Perkembangan. Jadi Gimana perkembangan hip hop? perkembangan hip hop ya dari awal sampai sekarang ya. Oh iya. Jadi sedikit mau cerita, hip hop di Ponorogo ini kalau nggak salah tahun 94. Iya, 94. Dulu awalnya dibentuk adalah band. Ya, band pada saat itu dibentuk oleh Kak Mohem. Kak Mohem dulu
membentuk salah satu band di SMA 1 Ponorogo. Tapi pada waktu itu band satu-satunya yang membawa genre hip hop pada waktu itu, ya satu-satunya membawa genre hip hop pada waktu itu namanya adalah Walah Mbuh Band. Ya, jadi satu-satunya yang membawa genre hip hop, dan alhamdulillah antusias tanggapan dari anak-anak muda pada tahun itu, alhamdulillah, karena memang genrenya kok beda gitu kan. Nah, perjalanan waktu dari ke waktu sampai Kak Mohem ini lulus dari SMA kelas 1, ternyata band itu juga masih hidup. Nah di situ akhirnya diundanglah ke acara-acara, terus sampai ke salah satu radio juga pada waktu itu. Akhirnya dari hip hop dikenal mulai dari tahun itulah, kira-kira tahun 94-an lah ya. 94 itu ya. Itu masa-masa SMA-nya pelopornya. Nah, jadi hip hop itu dari mulai itu terus naik, terus akhirnya mulai dari Ponorogo dikenal. Terus akhirnya saya sama Bang Mohem ini melihat dari festival band itu ada yang membawa genrenya genre R&B. Nah, genre R&B, terus akhirnya anak-anak band itu masuk dan mereka mulai menggarap, kalau nggak salah mulai mengenal itu lagu-lagunya ini apa? Hip rock, lagu-lagunya hip rock dulu yang dikenal. Mulai dari ini apa? Senloko. Belum Senloko. Apa ini? Limp Bizkit. Nah, mulai dari Limp Bizkit itu, Limp Bizkit, terus anak-anak band pada waktu itu sudah mulai menggarap itu, mengenal hip rock. Terus akhirnya lanjut ke Linkin Park. Nah, akhirnya dari dari Ponorogo terus merambah ke Madiun, merambah ke Magetan, itu sampai perjalanan hip hop ini di eranya yang benar-benar moncar itu, kalau untuk Karesidenan Madiun itu sampai tahun 2010. 2010-an ya. Ya. Ya, sampai tahun 2010 itu era-era hip hop Karesidenan Madiun moncar-moncarnya itu. Kami banget, aku juga merasakan. Iya. Setiap saat seperti muncul terus ya untuk hip hop pada zaman itu ya Mas. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini Masnya soalnya kok seperti MC ya? Iya, karena memang di hip hop itu menyebutnya rapper itu adalah MC. MC begitu. Ya berarti benar, pertanyaannya benar. Karena di bisa multi-fungsi. Ya, di hip hop itu sebutannya adalah MC. Kenapa disebut dengan MC? MC yang Master of Ceremony itu? Bukan. Karena memang kan dia seorang MC kan ngomong gini terus kan. Gitu. Jadi nge-rap itu kan kayak ngomong. Ngomong tapi tertata. Ya. Nada-nadanya. Oke. Diungkapkan yang pertama oleh Kak Wisnu ya, waktu ini ya. Sudah sedikit paham ya. Iya, ada rencana ke depan mungkin bikin lagu hip hop. Iya ya nanti ya. Mungkin Mas Gan menambahin. Itu sampai 2010 sebenarnya aku baru join atau gabung di hip hop itu 2016. Oh, maksudnya 2016 berarti ya? 2016 itu kelas 3 SMP gitu. Jadi nggak jauh lah dari orang lain. Masih kayaknya. 2016 itu masuk ke hip hop. Iya. Awalnya di dalam hip hop tuh ada nggak cuma nge-rap, nggak cuma DJ, ada beatbox juga gitu. Dulu itu aku pengen gabung beatbox yang Nah, itu tuh yang beatbox tuh kayak gitu. Beda lagi ya. Nah, itu beatbox. Terus, kenapa lama-lama aku dengerin hip hop gitu, dan akhirnya ya udah masuk ke hip hop yang jadi rapper gitu. Oh gitu. Tapi awal menemukan 2016 itu Mas Gan yang mungkin mendaftar, pengen berkenalan dengan para seniornya, atau memang sebenarnya menemukan talenta yang ditampilkan oleh Mas Gan? Aku waktu itu nyari di media sosial. Searching gitu ya? Iya. Boleh follow. Ya, itu deh gitu. Nah, ketemu lah Area Playbook ini, udah masuk gitu. Dan akhirnya 2016
selama 3 tahun aku masih bingung gitu, ini mau bikin apa gitu. gitu. Dan pada akhirnya ya udah kemarin akhirnya ngeluarin mini album. Gitu. Yang keluar di YouTube sepertinya keren sekali ya, kalau lihat tadi ya. Ya kayak gitu. Kemarin baru aja rilis. Kalau Gan sendiri Ya, udah langsung Mas, silakan. Iya, kalau untuk perkembangan sebenarnya bagus. Cuma karena musik itu kan seperti mode pakaian fashion. Jadi tahun berapa nanti agak menurun ya kan. Nanti tahun berapa muncul lagi, itu biasa. Tapi kalau untuk di Ponorogo sendiri menurut saya lumayan sih dengan banyak talenta di sini. Sebenarnya talenta di luar pun banyak yang hip hop itu. Cuma kadang mereka itu lebih ke dinikmati sendiri. Kadang juga mereka cuma ingin saya berimprov dengan diri saya sendiri. Karena pernah saya ada berapa orang itu katanya mau ikut berkarya, tapi ketika saya sambut monggo mari gitu, mereka malu katanya gitu. Dan saya malah senang kalau ada talenta baru. Dan untuk sekedar ketahui, kalau untuk Gan ini produktif sih, dia udah mengeluarkan album sendiri 2 ya. Satu mini album, Dan satu double single. Jadi sebenarnya bagus. Terus ada juga kayak yang lain yang kayak Alizar, Zal gitu. Mereka insya Allah ya udah siap dengan album sendiri sih, bukan kompilasi replan tapi karya mereka sendiri. Untuk perkembangan semakin kesini semakin variatif lah hip hop di Ponorogo. seperti hadirnya ini juga. Iya, nggak didominasi dengan kakak-kakaknya yang cenderung mungkin hip hop Jawa atau mungkin ya yang hip hop lebih ke culture out school gitu. Ya. Terus kemarin seperti melihat ada yang pakai apa? Toples ditutup di toples dikasih sekarang itu Project lain. Itu lain itu. Itu lain. Project lain. Oh beda-beda lagi. Itu bukan hip hop. Oh bukan. Oh, oke. Project. Oh, musik project. disengaja itu. Oh iya. Itu namanya DJ Koplak itu. Itu project teman-teman dengan teman-teman luar. Oh berarti sampingannya dari hip hop. Ya, bukan sampingan. Karena saya pribadi saya orangnya nggak suka diem sih. Ketika ada ide apa ya saya keluarkan. Oh bagus itu Mas. Indonesia banget itu. Oke, satu pertanyaan dijawab oleh 3 narasumber kita untuk kali ini. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Olin. Coba dibacakan untuk yang keempat. Nomor 4, bagaimana pendapat kakak-kakak tentang hip hop di Ponorogo? Apakah banyak masyarakat menerimanya? Nah, ini pertanyaan yang mungkin simpel tapi lebih sesuatu tantangan untuk masyarakat Ponorogo ini sebenarnya menerima enggak dari awal sampai dengan sekarang? Kalau hip hop ini kan musiknya kan segmented ya, jadi tidak, pokoknya segmented lah intinya. Dengan musik segmented itu makanya kita buat sebuah karya itu dengan cara kita memadukan unsur budaya, memadukan lirik-lirik kita juga dengan bahasa Jawa. Contohnya Gerbek Suro, contohnya Ponorogo tadi yang barusan kita dengar. Terus ada Ponorogo, banyak karya-karya kita yang kita buat itu kita menyatukan budaya, terus memakai bahasa Jawa agar apa? Agar kita tidak segmented. Jadi semua usia bisa mendengarkan karya-karya dari anak-anak kreatif hip hop. Nah ternyata itu sudah mulai dan alhamdulillah diterima ya diterima. Dari mulai lagu Gerbek Suro sebenarnya kan kita udah banyak karya, tapi karya kita ini dari mulai tahun 98 itu segmented. Nah akhirnya kita mengeluarkan 2 karya itu yang bisa dinikmati semua kalangan. Nah akhirnya menelurlah Gerbek Suro sama Ponorogo. Jadi kalau untuk perkembangan sendiri di Ponorogo ini alhamdulillah sudah diterima, dan beliau dari penikmat ini sudah
sudah bilang bahwa Ponorogo ya Reoklan Hip Hop ya Ponorogo. Ya, Ponorogo. Jadi sudah mengikuti dari perkembangan Ponorogo juga Iya. nih ya. Dari segmentasi dari seluruh masyarakat untuk pencinta hip hop. Ya, itu juga Mas kan seperti yang dikatakan Mas Wisnu ya. Ya, saya ingin menambahin juga kalau kan di Real Life Hip-Hop itu kan banyak gitu pelaku-pelakunya, ya banyak, dan kita memiliki karakter musik masing-masing gitu. Kalau ditanya musiknya Kak Wisnu sama musiknya Kak Muhem itu berbeda gitu. Sama musikku juga berbeda gitu. Jadi artinya kita punya cara masing-masing untuk mengekspresikan. Bebas, bedanya apa bebas. Nah itu dia itu. Makanya kita punya segmentasi masing-masing kalau di hip-hop gitu. Jangan aku kalau musikku sendiri dia ada subgenre hip hop itu namanya hardcore hip hop. Dia cenderung yang keras, Yang kencang-kencang keras. iya yang kenceng-kencengnya itu. Kalau Bang Wisnu dan Bang Muhem itu kan ada di itu dia mengatur dan menggabungkan budaya. Nah itu lebih bisa diterima masyarakat orang. Nah kalau aku segmentasinya juga berbeda. Ya karena itu tadi, karena musik kita berbeda. Kita punya cara masing-masing buat gimana bikin lagu, gimana mengekspresikan ekspresi kita. Jadi di dalam Reoklan itu ada yang old school, terus juga ada yang new school, terus juga ada yang semi hardcore kayak si Gan ini. Jadi memang berbeda-beda. Dulu waktu kita masih eksis, sampai sekarang masih eksis sih. Maksudnya dari teman-teman sering ngumpul itu ada sekitar 50-an anggota kita. 50 anggota. Iya, tergabung dari mulai b-boy, beatbox, rapper sama DJ itu. Nah, karena memang dari kesibukan masing-masing, ada yang bekerja, dan akhirnya ya yang eksis sampai saat ini pun yang masih berkarya ya Gan ini terutama, terus juga Bang Muhem, terus saya ini juga masih tetap berkarya. Dan karya kami ini bisa simak di Reoklan Official. Untuk YouTube ya. Untuk YouTube Reoklan Hip Hop Official untuk di YouTube, karya-karya kita ada di situ. Di situ semuanya sudah ngumpul di situ ya. Ya. Variatif dari itu apa? Dari macam-macam dari hip hop yang variatif seperti ini memang sudah direncanakan dari awal untuk Mas Muhem mempelopori hip hop itu Mas. Nggak ada. Jadi kalau kita sih dia sukanya apa ya mau, nggak masalah. Dia suka yang genre hip hop gimana nggak apa, asalkan ya semua bertanggung jawab dengan karya, itu aja sih. Karena kita kan memang kita kan moto kita kan kita berkumpul, kita berkarya, terus kita set. Intinya kita berkarya lah. Yang penting sesuai dengan pakemnya itu. Apa sih Mas? Pakemnya itu apa? Kalau misalnya dia ada suatu bidang tersendiri, ada pakemnya, nah itu kalau untuk sendiri kalau ukurnya apa itu? Ada kalau dari penulisan lirik misalnya Benar ini. ini kalau ada dari penulisan lirik misalnya gitu, sebenarnya rap gitu. Rap itu singkatan sebenarnya, rhyme and poetry, rima dan puisi. Jadi rap itu gimana sih? Rap itu teknik vokal yang mana dia dibicarakan dengan cara ritmis, ikutin musiknya gitu. Nah, gitu. Ketukan gitu. Ketukan tik. Nah, pakemnya jadi satu apa? Yang nggak offbeat, nggak keluar dari beat atau ketukan. Lebih sulit itu. Saya nyanyi biasa saja, kalau sulit kalau. Jadi bisa saud dengan teman-teman dari hip hop ini ya, bisa menguasai untuk hip hop dan bisa mengembangkannya di Ponorogo Salut sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, luar biasa. Dan sebelum melangkah ke sesi berikutnya, pertanyaan berikutnya, kita mau dengerin satu Karya dari Gan. Karya dari Gans. Iya, yang luar biasa nanti akan kita munculkan juga di sini dengan satu judulnya apa tadi? Nusantara. Oke, tetap di Ayo kita bisa. Let's go! Ayo kita bisa. Let's go! Kembali lagi bersama Afi. Ayo kita bisa let's go, dan tak terasa kita udah akan ngobrol dan berjam 8 ini ya. Oke, langsung kita tancap gas untuk pertanyaan berikutnya. Angka kelima sekarang. Pertanyaan kelima, bisa diceritakan kendala yang dihadapi dari hip hop di Ponorogo?
Ya. yang Wah. Oke, tentu banyak tantangan ya saya. kendalanya kalau yang dulu adalah di awal-awalnya pas saya sama Bang Mohem, Iya. saya sama Bang Mohem itu mau rekaman. Pada saat itu kami susahnya adalah kami belum tahu studio rekaman ini di mana. Pada saat itu memang apa ya istilahnya, untuk teknologi itu kita tahunya di Madiun. Nah, di Madiun Bang Mohem pada waktu itu beserta dengan bandnya Walambur itu membuat karya Gerbek Suro di tahun 98 itu. Akhirnya rekaman yang pertama dulu adalah memakai kaset pita. Ya, kaset pita, dan itu pun direkam pakai apa? Tape yang tape deck, bukan tape deck. Dan kebetulan salah satu anggotanya dari bandnya Bang Mohem pada waktu itu kan bapaknya ada yang mempunyai sound system. Nah, direkamlah di situ dengan manual, ya dengan manual artinya dengan apa ini piano, drum dimasukin dulu, itu detak, habis itu langsung dimasukin instrumen-instrumen yang lain tapi dengan cara manual. Jadi memakai kaset pita. Bisa, jadi pada waktu itu bisa karena memang bapak dari salah satu personel itu adalah juga tukang sound. Nah, kendalanya itu. Kendalanya lagi dulu adalah waktu kita menebarkan pesona hip hop di kampung-kampung, ya saya sama Bang Mohem ini yang melihat itu adalah orang-orang sepuh yang umurnya notabene 40 sampai dengan 60 tahun kita menyuguhkan musik itu. Nah itu jadi di panggung 17-an itu kita mengenalkan musik hip hop itu di desa-desa itu. Betul, saya sama Bang Mohem itu pada waktu itu memakai iringan kaset pita. Ya, itu kendalanya pada waktu itu adalah ya karena memang kan beliau-beliau dari masyarakat Ponorogo kan belum familiar. Ya, familiarnya musik hip hop itu kan era-era 2005 lah Pak, lagi familiar, mulai dari R&B, Top 40 itu kan mulai 2005 udah familiar itu. Nah, kendalanya itu sih karena memang dari kecanggihan sosial media itu tidak segana sekarang ya kan ya. Sekarang kita punya karya langsung share ke Facebook, Twitter, ke Instagram atau ke YouTube itu sudah langsung bisa. Kalau dulu kita harus mencari radio, terus kita promosikan. Itu pun kalau kita tidak punya label, kita pun tidak bisa untuk mempromosikan karya kita. Dulu kalau di radio kan memang harus punya label. Kalau tidak punya label kan tidak bisa. Nah itu juga kesulitan kita dulu. Tapi kalau sekarang kita ada karya langsung aja share di YouTube ya. Itu gitu ya. Iya, satu jawaban disampaikan oleh Kak Wisnu. Untuk pertanyaan berikutnya coba Kak Gilang atau Kak Mohem ya. Untuk pertanyaan ke-6 coba. Ya Kak Gilang aja dulu. Oke. Ya, pertanyaan ke-6 apa tadi? Pertanyaannya apa? pertanyaan ke-6 Kak Arlin. Pertanyaan yang ke-6. Nah, tanyain Kak Apa Gilang. kiat-kiat kakak ke depan untuk melestarikan hip hop di Ponorogo? Tarikan. Ayo. Ya yang jelas dari segi karya, gimana agar karya itu tetap ada, karya itu terus digaung-gaungkan, dan karya itu memiliki isi ataupun pesan yang bisa disampaikan, dan pesan itu tetap hidup gitu. Ya, tetap ada nafas dari karya itu tetap ada gitu. Dan jangan lupa kalau di hip hop juga ada movement gitu. Jadi kedepannya ya semoga movement itu Sering ada lagi gitu. Yang perlu yang jadi sarana juga ya Mas ya. Iya. Oke. Untuk yang kenal dia kerja langsung nggak ketujuh untuk Kak Mohaim. Pertanyaan ke-7, harapan ke depan apa saja? Nah ini Kak, selaku pelopornya ini punya harapan yang dari awal mendirikan untuk band hip hop sampai dengan sekarang itu harapan yang terus diharapkan apa ya? Intinya harapan dari teman-teman Reoklan sendiri ya siapapun dan dimanapun ketika kalian punya skill ya,
ini khususnya di hip hop lah ya. Di hip hop ini kan luas tadi seperti disebutkan. Ada b-boy, ada beatbox juga, DJ, ada rapper, ya. Berkarya lah, nggak usah malu lah. Sekarang media promosi itu udah banyak lah. Kita bisa membuat akun kayak Spotify, kayak gitu, terus kayak YouTube dan lain-lain. Jadi dan jangan malu, jangan ragu kalau mau sharing-sharing dengan teman-teman Reoklen, siapapun dipersilakan. Kita terbuka. Kita bukan manajemen, tapi kita family. Yeah. Jadi harapan saya semoga hip hop di Ponorogo lebih diterima, di event-event pun juga bisa diikutkan. Ya, karena apapun musiknya kan tetap kita apa ya? Berkaryanya yo pakai tenaga pikiran dan gitu loh. juga semangat. Itu aja sih. Oh ya, tambahan lagi. Iya, oke. Tambahan lagi gini. Di Ponorogo ini kan istilahnya kan banyak genre, ya kan. Kendalanya karena banyak genre ini, karena kita jarang kumpul bareng, akhirnya belum bisa untuk mengadakan movement bareng. Ya sebenarnya kalau ada event movement bareng dari semua genre itu bisa mempersatukan beberapa genre. Lebih bersinergi. Nah, lebih bersinergi lagi sih sebenarnya itu harapannya seperti itu. Nah, oke. Depannya. Oke. Dan terakhir jadi nomor 8 tadi yang siap disampaikan untuk narasumber kita hari ini. Pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk generasi muda Ponorogo. Ini pesan yang disampaikan untuk generasi muda. Disampaikan diwakili Mas Wisnu atau semuanya. Pesan-pesannya untuk generasi muda, apapun karya kamu, selama itu masih positif, lanjutkan. Apapun tujuan kamu, selama itu positif, teruskan. Dan apapun yang kamu lakukan, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain, lakukan. Kalau ada karya, langsung saja move di sosial media. Daripada kamu menggunakan sosial media untuk gibah dan lain-lain, lebih baik untuk berkarya. Luar biasa. Mas Gan sendiri disampaikan untuk teman-teman. Ya kalau dari aku sih ini yang lebih tepat tuh yang lebih senior ya yang gitu ya. Tapi kalau dari aku buat generasi muda pesannya ya just do something, just don't be a joke kayak gitu ya udah. Gitu ya. Iya, oke, terima kasih Mas Gan. Terima kasih atas kita. Selanjutnya Mas Muhaim, pesannya untuk generasi muda nih biar semakin semangat berkarya. Sudah diwakili dan sama Kak Wisnu. Kalau saya intinya siapapun kamu adalah yang terbaik. Jadi siapapun kita bisa menjadi yang terbaik. Itu aja. Oke. Tepuk tangan untuk teman-teman kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir memberikan manfaat. Dan jangan lupa kalau di hip hop juga ada movement gitu. Jadi kedepannya ya semoga movement itu Sering ada lagi gitu. Nah, itu yang perlu yang jadi saranan juga ya Mas ya. Oke. Untuk dan kenal sudah kerja. Langsung angkat 7 lin untuk Kak Muhaim. Pertanyaan ke-7. Harapan ke depan apa saja, Kak? Nah ini Kak, selaku pelopornya ini punya harapan yang dari awal mendirikan untuk Reoklen hip hop sampai dengan sekarang itu harapan yang terus diharapkan apa ini? Intinya harapan dari teman-teman Reoklen sendiri ya siapapun dan dimanapun ketika kalian punya skill ya, ini khususnya di hip hop lah ya. Hip hop sendiri kan luas tadi disebutkan, ada b-boy, ada beatbox juga, DJ, ada rapper, ya. Berkarya lah, nggak usah malu lah. Sekarang media promosi itu udah banyak lah. Kita bisa membuat akun kayak Spotify, kayak gitu, terus kayak YouTube dan lain-lain. Jadi dan jangan malu, jangan ragu kalau mau sharing-sharing dengan teman-teman Reoklen, siapapun dipersilakan. Kita terbuka, kita bukan manajemen tapi kita family. Jadi harapan saya semoga hip hop di Ponorogo lebih diterima, di event-event pun juga bisa diikutkan ya, karena apapun musiknya
kan tetap kita apa ya, berkaryanya yuk pakai tenaga pikiran dan juga semangat ya. Oh ya, tambahan lagi. Iya, oke. Tambahan lagi gini. Di Ponorogo ini kan istilahnya kan banyak genre, ya kan. Kendalanya karena banyak genre ini, karena kita jarang kumpul bareng, akhirnya belum bisa untuk mengadakan movement bareng. Nah sebenarnya kalau ada event movement bareng dari semua genre itu bisa mempersatukan beberapa genre. Lebih bersinergi. Nah lebih bersinergi lagi sih sebenarnya, itu harapannya seperti itu. Nah, Harapan ke depan ya. Oke. Yang terakhir, jadi nomor 8 Mbak Dian siap disampaikan untuk narasumber kita hari ini. Pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk generasi muda Ponorogo. Oke. Ini pesan yang disampaikan untuk generasi muda. Disampaikan diwakili oleh Mas Wisnu atau semuanya. Pesan-pesannya untuk generasi muda, apapun karya kamu, selama itu masih positif, lanjutkan. Apapun tujuan kamu, selama itu positif, teruskan. Dan apapun yang kamu lakukan, selama itu positif dan tidak merugikan orang lain, lakukan. Kalau ada karya, langsung saja move di sosial media. Daripada kamu menggunakan sosial media untuk gibah dan lain-lain, lebih baik untuk berkarya. Luar biasa. Mas Gat sendiri disampaikan untuk teman-teman. Ya kalau dari aku sih ini yang lebih tepat tuh yang lebih senior ya yang ini ya. Tapi kalau dari aku buat generasi muda pesannya ya just do something, just don't be a joke gitu. Udah Gitu ya. Iya, oke. Terima kasih Mas Gat. Terima kasih atas waktu kita. Selanjutnya Mas Wahid, pesannya untuk generasi muda nih biar semakin semangat berkarya. Sudah diwakili dari sama kamu. Kalau saya intinya siapapun kamu adalah yang terbaik. Siapapun kita bisa menjadi yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah hadir memberikan manfaat dan juga inspirasi tersendiri untuk seluruh pecinta dari acara Ayo Kita Bisa Let's Go yang dihadirkan pada pecinta untuk kita radio buat kita semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Kak Gen dan juga Kak Wahid. Sekali lagi tepuk tangan. Kita closing atau kopi, silakan. Oke Sobat Duta, demikian tadi program Ayo Kita Bisa Let's Go. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya Alea Orif, salam penuh cinta dan sayang buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah. Dadah. Terima kasih. Demikian tadi telah Anda saksikan acara Ayo Kita Bisa Let's Go 92,1 FM Radio Duta Nusantara Ponorogo. Saksikan siaran ulangnya di channel YouTube Alea Orlin Official. Terima kasih, sampai jumpa.